Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini. Tema kita adalah perintah untuk memberitakan Injil. Katakan sama-sama, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, tema sinode adalah merindukan revival, kebangunan rohani. Tema Pak Niko tahun ini adalah menuntaskan amanat agung. Jadi kita mengalami revival supaya bisa menuntaskan amanat agung. Katakan amin. Karena ketika amanat agung selesai, maka tidak lama kemudian saya percaya firman Tuhan akan digenapi, yaitu Yesus akan datang untuk menjemput kita. Nah, oleh karena itu saya dan saudara harus terlibat dengan namanya amanat agung. Pagi ini kita akan belajar perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini perintah. Memberitakan Injil adalah tugas bagi semua orang Kristen. Next. Tugas semua orang Kristen. Karena ini adalah amanat yang Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke surga kepada para muridnya, supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil, pergi ke seluruh dunia, dan mereka harus memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Jadi ini bersifat wajib. Tidak bisa tidak, harus dilakukan. Kalau wajib berarti harus, nggak boleh enggak. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa ini kewajiban, keharusan bagiku. Jadi memberitakan Injil bukannya tugas pendeta saja, bukan hanya tugas penginjil saja. Setiap orang Kristen punya tugas untuk memberitakan Injil. Kalau Markus mengatakan memberitakan Injil kepada segala makhluk, mungkin saudara bingung, masa makhluk harus diberitakan Injil? Bukankah Injil ini hanya untuk manusia? Nah, saudara perlu tahu kenapa Markus memakai kata makhluk. Injil Markus ditujukan untuk bukan orang Yahudi, tapi untuk non-Yahudi, terutama pada waktu itu adalah orang Yunani. Dan bagi orang Yahudi, budaya, pandangan pada waktu itu, mereka menganggap bahwa orang Yahudi adalah orang pilihan Allah. Dan orang non-Yahudi adalah orang kafir. Orang yang bisa dikatakan mereka menganggap bahwa orang di luar Yahudi itu seperti anjing. Anjing kan binatang Karena itu kalau suruh membaca tentang kisah perempuan Sirofenesia, Yesus mengatakan roti ini hanya untuk anak-anak, tidak patut melemparkannya kepada anjing. Maksudnya perempuan Sirofenesia kan bukan orang Yahudi. Yesus sudah mengatakan bahwa pandangan yang dimiliki orang Yahudi pada waktu bahwa orang di luar Yahudi itu seperti makhluk
makhluk yang lain, binatang, orang kafir, bukan pilihan Allah. Ya. Jadi beritakanlah Injil kepada segala makhluk, memberikan pengertian bahwa Injil harus beritakan kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi, tapi orang di luar Yahudi yang mereka pikir seperti makhluk, seperti anjing. Ya, jadi beritakan kepada segala makhluk artinya beritakan kepada semua orang, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, orang Yahudi, non-Yahudi, orang Jawa, bukan orang Jawa, orang mata sipit, mata belok, semua butuh mendengar Injil. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kita harus beritakan Injil, dan ini hukumnya wajib. Paulus berkata ini wajib, kewajiban, keharusan bagiku. Sebab kalau aku tidak memberitakan Injil, katanya celaka aku. Artinya apa? Celaka kalau tidak memberitakan Injil. Ini adalah memberitakan Injil, perintah sesuatu yang berat, resikonya enggak kecil. Ya, tapi mengabaikan memberitakan Injil dianggap sebagai suatu pelanggaran yang serius terhadap Allah. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen tidak memberitakan Injil, itu adalah pelanggaran yang serius. Oleh karena itu, memberitakan Injil adalah sesuatu yang wajib. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaannya sekarang, next, kenapa orang Kristen harus memberitakan Injil? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, next, karena amanat agung adalah perintah Yesus. Katakan sama-sama perintah. Markus 16 tadi jelas mengatakan, pergilah. Ini kan perintah. Ya. Jadi memberitakan Injil adalah perintah langsung dari Yesus, bukan sekedar himbauan. Kalau himbauan mau dilakukan monggo, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu himbauan. Tapi kalau perintah itu harus. Ya, misalnya perintah saya menyuruh anak saya, nah, tolong belikan sabun mandi di toko sebelah. Itu perintah. Makanya dua pilihan, dia lakukan atau tidak. Kalau lakukan berarti dia menghormati saya, mentaati saya. Tapi kalau tidak berarti dia tidak menghormati dan tidak mentaati saya. Dan sama, perintah memberitakan Injil kepada setiap kita. Ya, itu hanya dua pilihan. Saudara mau melakukan atau tidak. Tapi kalau kita melakukan, berarti kita taat. Dan taat itu artinya menghormati juga. Nah, sebagai pengikutnya kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena taat ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ya, taat itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Jadi kalau kita mentaati orang tua, melakukan semua perintahnya, maka kita sedang memberikan hormat yang tertinggi kepada orang tua kita. Sama kalau kita melakukan perintah untuk memberitakan Injil, berarti kita sedang memberikan penghormatan kepada Allah kita, dan penghormatan yang tertinggi adalah ketaatan. Banyak orang Kristen belum memberitakan Injil karena mereka pikir gak apa-apa. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita harus memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya membaca kisah Daud, Raja Daud, ketika dia tergerak atau merasa nggak nyaman, dia tinggal di rumah yang dia bangun, dia megah, tidur nyaman, ya, tapi dia lihat tabut Allah kok di bawah tenda. Dia pikir,
Dia harus pindahkan, jangan di situ. Tapi pada waktu dia mau memindahkan itu, ya, dia lupa, dia tidak mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Tuhan pada bangsa Israel. Dia kumpulkan para petinggi-petinggi yang membantu pemerintahannya. Ya, bagaimana memindahkan tabut Allah ini, ya, ke tempat yang Daud mau. Lalu dia membeli sebuah kereta baru, ya, dan menaikkan tabut Allah di dalam kereta dan dibawa. Dia menari-nari memuliakan Tuhan pada waktu membawa tabut Allah. Tapi suatu peristiwa terjadi, yaitu bahwa tabut Allah, kereta itu lembunya tergelincir sehingga kereta itu miring dan tabut Allah itu hampir terguling. Maka Usa dan Ahio memegang tabut Allah itu, dan tiba-tiba Allah menyambar mereka berdua dan mati. Daud kaget, kok begini? Daud menjadi takut tapi juga marah. Kenapa Ahio mati? Dan akhirnya tidak jadi dibawa ke Yerusalem, dititipkan di rumah Obed-Edom. Dia bertanya, kenapa? Rupanya tabut Allah itu harus dibawa dengan cara dipikul oleh para imam. Itu peraturan, itu perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan hanya mereka yang boleh. Tapi Daud tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu terjadi peristiwa itu, dan kekudusan Allah membuat Usa dan Ahio mati. Itu artinya apa? Daud kurang menghormati Tuhan, karena dia tidak melakukan tepat seperti yang dia perintah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mentaati perintah Tuhan, kita sedang memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara mentaati, dan itu artinya menghormati sang pemberi perintah, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Oke, ya, kenapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, karena ketaatan adalah bukti mengasihi Tuhan. Ya. Jadi selain ketaatan itu menghormati atau memberikan penghormatan tertinggi, maka ya, ketaatan adalah juga bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, ya. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Jadi orang yang mengasihi pasti dia taat kepada perintah Tuhan. Kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu hanya di mulut, hakikatnya tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya mau saudara mengasihi Tuhan, maka kita harus menjadi orang Kristen yang mentaati, yaitu dengan mau memberitakan Injil. Setuju katakan amin. Saudara baca dalam Secara Surah 18 ayat 26 sampai 27. Malaikat perintahkan pada Filipus, kamu pergi ke jalan yang disebut jalan lurus. Di situ ada seorang sida-sida sedang naik kereta dan pulang dari Yerusalem pulang ke Ethiopia, sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia butuh
dijelasin. Apa yang dilakukan Filipus? Dia taat, dia lari ke jalan itu dan ternyata benar. Ya, ketika dekat kereta itu dia berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang memberitahu? Lalu Filipus disuruh naik duduk dan disitulah dia mulai menerangkan. Dia baca dari kitab Yesaya yang kurang lebih berkata, ia seperti domba, tentang nubuatan Kristus. Lalu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Dia, Yesus, yang telah datang dan mati disalibkan. Dan setelah itu akhirnya si Des itu percaya. Dan ketika ketemu air langsung dibaptis. Filipus taat, sehingga jiwa dimenangkan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, ya taat karena kita mengasihi Tuhan. Saya ingin percaya ada begitu banyak orang yang menerima Kristus dan akhirnya diselamatkan. Jadi ketaatan bukti kita mengasihi Tuhan. Ketaatan ya bukti bahwa kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Dan ketaatan yang adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Setuju katakan amin? Jadi kalau saudara taat berarti sudah menyenangkan hati Tuhan. Sama kalau anak-anak kita taat pada orang tua, orang tua senang. Kan kita mau menyenangkan hati Tuhan kan? Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka salah satunya adalah kita mentaati perintah Tuhan. Dalam hal ini adalah memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Oke, jadi orang yang taat memberitakan Injil adalah orang Kristen yang menghormati, orang Kristen yang menyenangkan dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau sudah melihat ini, apakah menjadi orang Kristen yang sudah benar-benar mengasihi Tuhan, taat dan menyenangkan dan menghormati Tuhan atau belum? Ya, jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang menghormati dan menyenangkan Tuhan dan mengasihi Tuhan, yuk pulang dari tempat ini, jangan lupa beritakan Injil kepada segala makhluk. Yang setuju katakan amin. Oke, yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Next, karena kita orang yang berhutang. Katakan sama-sama, orang yang berhutang. Roma pasal 1 ayat 14 sampai 16 berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, karena kita ini orang-orang yang berhutang. Orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil atau kabar baik yang dia telah terima. Ya, saya dan saudara kita telah menerima Injil sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita ini juga rindu orang lain yang belum diselamatkan, orang lain yang belum diperdamaikan dengan Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga diperdamaikan dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang belum mengenal Kristus, belum percaya kepada Kristus, hidup mereka itu masih menjadi seteru, masih menjadi musuh Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dosa. Dosa membuat seseorang itu menjadi seteru, musuhnya Tuhan. Karena itu mereka butuh Injil. Karena ketika mereka menerima Injil, mereka diperdamaikan. Nggak musuhan lagi, berdamai dengan Tuhan.
Mereka tidak berada dalam jalan kebinasaan lagi. Mereka berada dalam jalan keselamatan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka butuh dengar Injil. Supaya mereka bisa dengar Injil, maka perlu ada yang mengabarkannya, ada yang memberitakan. Siapakah mereka? Saya dan saudara. Jadi kalau kita perlu memberitakan Injil kepada mereka, maka kita punya hutang, ya, yaitu hutang untuk memberitakan Injil. Dan hutang harus dibayar. Kalau belum dibayar, sudah mati pun keluarganya akan berkata, Bapak Ibu, ya kalau ada mungkin beliau yang dipanggil Tuhan, mungkin papa, saudara atau ibu, ya mungkin dalam kesehariannya ada sangkut paut hutang piutang yang belum sempat terbayarkan, bisa berurusan dengan kami keluarga. Betul tidak? Hutang harus dibayar. Nah, saya sudah punya hutang untuk memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil berarti memperkenalkan kasih Allah dan mengundang orang lain untuk mengalami pemulihan hubungan dengannya. Dan ketika kita sudah memberitakan Injil, kita telah membayar hutang kita kepada orang lain. Karena itu yuk kita bayar hutang kita, beritakan Injil kepada orang lain. Setuju katakan amin? Saya mau bersaksi, saya ini bisa percaya kepada Yesus, bahkan bisa menjadi pendeta, itu karena ada orang yang cerita. Orang tua saya bukan Kristen, kakek saya juga bukan orang Kristen, bahkan di atasnya juga nggak ada orang Kristen. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih kecil lah, mungkin kalau nggak salah antara kelas 3 SD, ketika sedang bermain dengan teman-teman saya nggak tahu siapa yang cerita, tapi saya mendengar satu sepenggal cerita tentang begini kurang lebih. Ada nabi yang baik, dia baik kepada semua orang, dia suka menolong orang lain. Sekalipun dia nabi yang baik, tapi banyak orang membenci dia. Bahkan bukan hanya membenci dia, ditangkap lalu dihukum dengan cara apa? Tangan dan kakinya dipaku di kayu pala. Selesai sampai di sini. Saya penasaran, siapa nabi yang baik? Banyak menolong orang, baik kepada semua orang, tapi kok dibenci? Malah dihukum dengan cara yang mengerikan, dipaku tangan dan kaki. Saya penasaran, siapa dia? Dan ketika saya tumbuh menjadi seorang remaja, ya, pada waktu saya ikut kakak saya yang Sulu. Waktu itu saya di Sumatera. Dan setiap malam itu karena kakak saya punya toko kebutuhan sehari-hari sembako. Jadi banyak orang kumpul di situ, baik makan sehari, supermi, zaman itu baru supermi, lalu ngobrol sana sini dan sebagainya. Nah, salah satu orang Kristen, dia senang banget cerita tentang Alkitab. Padahal semua orang bukan orang Kristen, tapi dia dengan semangat cerita tentang Alkitab. Saya mendengar. Nah, sejak itu tuh seperti ada suara berkata, ikut aku. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi saya ngerti ini kayaknya dia yang dimaksud. Nah, itu saya berhubung nggak tahu berapa lama, mungkin setahun atau lebih. Nah, satu ketika, ya, saya ikut satu persekutuan, nggak ada pendeta, nggak ada pemimpin, hanya mereka beberapa Kristen kumpul di situ membuat kebaktian dan saya ikut. Dimantapkan lagi ketika saya pulang ikut orang tua saya lagi, ternyata di situ sudah banyak orang Kristen. Kebaktian setiap Jumat malam dari rumah ke rumah. Ya, lalu dikirim banyak traktor dari Jakarta, dari mana-mana. Nah, ketika
ketika saya main ke rumah kakak saya melihat ada satu buku, cover belakangnya itu ada gambar 3 salib. Mata saya terus, kayak cerita yang saya pernah dengar. Lalu saya ambil buku itu dan ternyata itu adalah kutipan Injil Lukas yang dibukukan di situ. Dan ketika saya baca, ternyata yang dimaksudkan nabi yang baik, tapi dibenci bahkan dihukum dengan cara dipakut, ternyata Yesus. Sejak itu saya mantap ikut Yesus dan jadi baptis. Bahkan sampai hari ini saya dipanggil untuk melayani sebagai pendeta. Coba kalau nggak ada orang yang cerita, coba kalau nggak ada orang yang mau memberitakan nama Yesus, mungkin saya belum bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk jadi orang Kristen yang mau memberitakan Injil. Katakan amin. Katakan amin. Ini bukti. Saya percaya saudara bisa kenal Yesus karena pasti ada orang yang cerita. Mungkin orang tuamu, mungkin temanmu, mungkin saudara. Cerita. Ada banyak cara bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Bagikan, perkenalkan kasih Allah. Ya, sehingga orang bisa mengerti dan Roh Kudus sendiri akan membuat dia bertobat. Bagian kita adalah memberitakan. Katakan amin. Ini penting. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya hutang. Kalau kita belum beritakan Injil, maka kita masih berhutang. Karena masih banyak orang, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah, dosa kita sudah diampuni, kita sudah ada di jalan yang benar, kita sudah menuju kepada surga. Sementara ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal kasih karunia dan hidup mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Sebab jika seseorang tanpa Kristus, mereka sedang menuju kebinasaan. Dan kita berutang sebisa memberitakan kepada mereka anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini penting. Di Australia ada seorang yang begitu banyak dia memberitakan Injil. Bernama Frank Jenner. Dia dulunya pemabuk, dulunya penjudi, dulunya hidupnya enggak dalam kebenaran. Tapi setelah dia mendengar Injil dari seseorang, hidupnya diubah. Dia bertobat, dia tinggalkan cara hidup yang kacau, yang amburadul, hidup yang menderita. Dia merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita. Dia merasa bahwa inilah hidup yang sesungguhnya. Nah, ketika dia hidupnya diubahkan dari cara hidup yang enggak benar, ya judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, bisa berhenti dari judi, bisa berhenti dari mabuk, bisa hidup sehat, bisa hidup benar. Dia merasa berhutang. Wah, saya sudah diselamatkan, hidup saya sudah diubahkan. Dia melihat ada begitu banyak orang juga yang sama seperti dia dulu. Karena dia merasa, aku harus memberitahukan kepada mereka. Karena itu dia bertekad untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dan dia lakukan selama kurang lebih 28 tahun. Setiap dia berjumpa dengan seseorang, dia cuma berkata, izin Tuhan.
bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Anda? Saya harap Anda tidak tersinggung atau marah. Tetapi jika Anda meninggal hari ini, kira-kira di mana Anda akan berada dalam kekekalan? Alkitab saya mengatakan hanya ada 2 tempat, satu di surga, satu di neraka. Tolong renungkan, dia pergi dan dia lakukan, diperkirakan seumur hidupnya selama 28 tahun itu setelah dipertobat. Dia cerita kepada sekitar 100.000 orang lebih. Dan orang yang dia tanya itu rata-rata bertobat. Karena setelah ditanya seperti itu, dia hanya berpikir, ya juga ya, kalau saya mati sekarang, posisi saya dari mana dalam kekekalan? Akhirnya dia cari gereja, dia cari orang Kristen, dia tanya, dan akhirnya bertobat. Dan ada seorang, ya karena dia ditanya dengan pertanyaan seperti oleh Frank Jenner ini, ya dia berjadi hamba Tuhan, berkhotbah, dan dia ceritakan kesaksian itu. Dan ternyata ada orang, saya juga pernah mendengar itu ketika di Sydney. Saya juga bertanya oleh seseorang itu, saya juga, dan rata-rata mereka bertobat. Lalu si hamba Tuhan ini, dia pergi lagi ke sini dan dia cari siapa orang itu. Lalu diberitahukan bahwa orang itu ternyata orang yang sederhana, dan dibawa ke rumahnya, dan dia tinggal rumah yang kecil dan sederhana, ya. Dan dia sudah berumur 70 tahun lebih, dan akhirnya dikenalkan. Memberitakan ini sederhana, dengan pertanyaan itu saja Roh Kudus bisa buat orang itu gak bisa tidur, dan dia akan cari sendiri kebenaran itu. Nah, mulai hari ini saya bisa pakai tanya kepada orang, maaf Mbak, yuk Kang, Mas, Ade, Bude, Didike atau Bekayune, bisa kan? Ngapunten. Seandainya kita meninggal hari ini, Anda tahu gak posisi Anda di mana nanti dalam kekekalan? Alkitab saya bilang hanya 2 tempat, satu surga, satu neraka. Dulu renungkan. Wah, pasti orang akan begitu. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, yakinkah ketika sudah mati hari ini, saudara di surga? Itu artinya apa? Yuk persiapkan diri kita. Katakan amin. Katakan amin. Sudah tahu sudah berhutang? Gak banyak orang. Mungkin orang itu baik sama saudara, tapi saudara gak pernah beritahukan. Saya pernah membaca sebuah kisah. 2 orang bersahabat. Sahabat baik. Menolong ia, berbagi sesuatu ia. Tapi satu kali temannya sakit dan dalam keadaan kritis, dan dia belum percaya Tuhan. Dia gelisah. Dia tahu dia menghadapi kematian, gak lama lagi dia tahu. Dia gelisah, nanti kalau saya mati kemana? Tapi dia gak ngerti. Lalu temannya yang baik ini berjebuk, dan dia bilang, bro, kamu bisa beritahu sesuatu gak kepada saya?
Saya tahu hidup saya nggak lama lagi. Yang bisa saya pegang, ketika saya mati saya tahu pergi kemana. Temannya yang Kristen ini tahu, hanya Yesus jalan satunya keselamatan. Tapi hidupnya nggak benar. Gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Hidupnya gak beda dengan yang belum Kristen. Ketika dia mau menyampaikan itu, mulutnya gak bisa, seperti terkunci. Ada banyak intimidasi, tuduhan, kamu gak benar. Sehingga dia tidak bisa memberitahukan kepada temannya. Temannya bilang, bro, bisa beritahukan enggak? Tuhan itu siapa? Temannya gak bisa. Dan akhirnya sahabatnya yang sakit itu meninggal tanpa Kristus. Kita tahu kemana. Karena itu Bapak Ibu, kita punya utang. Kita harus memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Yang setuju katakan amin. Oke. Yang ketiga, kenapa kita harus memberitakan? Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang. Katakan Injil menyelamatkan setiap orang. Roma pasal 1:16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Bapak Ibu, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu menyelamatkan. Kalau kita tahu Injil itu menyelamatkan, dia telah menyelamatkan saya, dia telah menyelamatkan saudara. Karena kita telah percaya kepada Injil, kita telah percaya kepada Yesus. Setelah kita percaya, kita menerima Dia di dalam hati kita. Jadi kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama, kita juga rindu mereka juga diselamatkan. Dan untuk bisa diselamatkan hanya kalau mereka mendengar, menerima Injil dalam hati mereka. Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali kita beritakan. Katakan sama-sama, beritakan. Jadi orang Kristen ini adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 jelas mengatakan kepada kita, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mau beritahu bahwa di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi di mana kita hidup, tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Pendeta Gilbert berkata, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau keselamatan hanya melalui Yesus, kita yang sudah punya nama Yesus sudah bisa bagikan nama Yesus kepada yang lain. Mungkin itu saudara, keluarga. Beritakan. Ketika mereka mendengar, ketika mereka percaya, maka mereka akan diselamatkan. Oleh karena itu, yuk jadilah orang Kristen yang memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil adalah sesuatu yang krusial. Katakan sama-sama, krusial. Apa itu krusial? Sangat penting, sangat menentukan keselamatan jiwa seseorang. Sangat penting. Jadi kalau saudara bisa bertobat, bersyukur pada orang yang mungkin orang tuamu, keluargamu, saudara, teman atau siapa yang telah memberitakan itu, berarti. Nah, oleh karena itu kita juga perlu
memberitakan ini. Saya setiap kali ingat kisah seorang misionaris dari Amerika yang dikirim ke Afrika yang bernama David Roth. Dia terbeban menjadi misionaris dengan istrinya ke Afrika. Dia mendaftar di badan misi dan dikirimlah mereka. Dia sudah punya anak satu laki-laki. Keluarga kecil ini pergilah ke Afrika. Membuat badan misinya di sana, lalu ditunjukkan sebuah desa di halaman. Desa itu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, bangsa atau suku lain, apalagi orang kulit putih. Tapi karena dia terbeban, maka mereka satu keluarga datang ke situ. Dia datang ke situ, ya ada kepala suku, bilang, oh nggak bisa. Kalian orang kulit putih, kami hitam. Dewa kami nanti marah. Kalian nggak boleh. Dan akhirnya karena nggak boleh, dia keluar dari kampung itu, ya di luar kampung itu, dan dia membuat tempat tinggal di situ. Mendirikan tempat untuk dia tinggal dengan dinding-dindingnya dikasih runtuh untuk mereka tinggal. Itu sederhana. Ya, kita tahu bahwa pedalaman Afrika itu nyamuknya berbahaya, nyamuk malaria. Dan akhirnya karena gizi kurang, makan seadanya, tempat yang untuk mereka tinggal juga tidak sehat. Istrinya kena malaria. Tapi dia tetap bertahan. Dia coba bangun hubungan dengan suku itu, mereka enggak. Dan hanya ada seorang anak laki-laki kecil yang diizinkan oleh kepala sukunya, itu pun dalam seminggu hanya beberapa kali, untuk menjual barang makanan dan sebagainya kepada David Roth dan sekeluarga. Nah, ketika si kawan anak kecil ini menjual sesuatu, ya disitulah kesempatan si David Roth dan keluarganya menginjili anak ini. Dihajarlah anak ini, dan anak ini akhirnya dimuridkan. Tapi keluarga David Roth ini merasa bahwa dia ketika diajar hanya mantuk-mantuk saja. Mereka pikir ini ngerti apa enggak? Dia nggak tahu juga. Dan akhirnya karena kurang lebih 1 tahun mereka di sini, karena demam, malaria, kemudian istrinya hamil juga. Yang kedua, nah setelah melahirkan, ya karena malaria yang cukup berat, istrinya tidak lama kemudian meninggal. Dan ternyata melahirkan seorang anak perempuan. Nah, si David Roth ini, waduh sedih. Dia kuburkan istrinya di situ. Ketika ditinggal istrinya, merasa, waduh, Tuhan kok jahat. Aku udah memberikan hidupku, sebagai kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa istri saya disembuhkan? Bahkan tidak ada jiwa yang banyak yang bisa saya beritakan ini kepada mereka. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia nggak sanggup pelihara, rawat anaknya. Akhirnya dia pulang. Itu badan misi dan dia pulang. Nah, ketika dia ketemu dengan seorang temannya, dia katakan, aku nggak sanggup rawat anakku yang kecil, yang perempuan, yang baru sekitar berapa tahun. Lalu dia titipkan kepada sahabatnya. Dirawatlah anak ini, perempuan ini. Setelah beberapa tahun merawat anak ini, ya sahabatnya ini
meninggal karena diracun oleh kepala suku. Tapi ini akhirnya tumbuh besar, dan setelah beberapa tahun kemudian si David Bowie pulang ke Amerika. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah. Aku telah memberikan hidupku kepadamu, tapi engkau jahat kepadaku. Kau menghancurkan keluarga. Akhirnya dia mulai bekerja dan hidupnya gak benar. Mulai mabuk, kecewa, dan pokoknya menjauh dari Tuhan. Dan orang dia nggak mau cerita tentang Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah beberapa waktu kemudian, anak gadis ini dia melihat ada suatu majalah yang memberitakan bahwa di tempat di mana orang tuanya dulu memberitakan Injil, itu telah mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan ceritakan bahwa ternyata dari seorang anak kecil itu telah memenangkan sekitar 110.000 orang Afrika bagi Kristus. Wah, dia kaget karena ternyata misionaris yang memberitakan kepada anak kecil adalah papa mamanya. Lalu dia kepengen cari papa mamanya. Dia cari papanya karena mama udah gak ada. Dia pergi ke Amerika, dia tanya, dan akhirnya diberitahu. Dan ternyata papanya sudah tua, 73 tahun. Dia tinggal di rumah yang kecil, sederhana, dia sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dan dia hanya mabuk, minum dan sebagainya. Lalu papanya berkata, saya anak gadismu yang kamu tinggal beberapa puluh tahun yang lalu. David bilang, Papa minta maaf. Papa tidak bermaksud seperti itu kami. Karena Papa tidak tahu, tidak mampu untuk merawat kamu. Oh enggak Papa, Tuhan pelihara aku kok. Nah cerita-cerita dan akhirnya diberitahukan, Papa tahu kan, anak kecil yang dulu Papa ajar, yang hanya satu orang, sekarang menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia telah memenangkan sekitar 10.000 orang Afrika bagi Kristus. Lalu diberitahukan majalah itu. Ketika dia lihat kaget, ternyata apa yang aku lakukan tidak sia-sia. Sejak itu dia sadar. Dia minta ampun sama Tuhan karena dia kecewa sama Tuhan. Dia bertobat. Di sisa hidupnya dia menyadari dan dia bertobat. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan dia kembali kepada Tuhan. Saya mau beritahu buat kita, mungkin saat kita memberitakan Injil kelihatannya nggak ada hasil. Kita cerita ke orang, mungkin orang marah, menolak kita, kasar sama kita. Apa? Bagian kita memberitakan. Yang bisa membuat seseorang bertobat bukan kita, itu hanya Tuhan. Kita hanya alat. Ceritakanlah, beritakanlah. Roh Kudus yang akan menginsafkan setiap orang. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu memberitakannya tidak akan pernah sia-sia. Karena firman itu akan kembali dengan kuasanya. Oleh karena itu, yuk jadilah orang Kristen yang mentaati perintah Tuhan, memberitakan Injil, karena Injil menyelamatkan setiap orang. Oke, kesimpulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, next. Perintah memberitakan ini wajib bagi setiap orang Kristen karena memberitakan ini adalah perintah langsung dari Yesus sendiri, bukan himbauan. Karena kita orang yang berhutang untuk memberitakan Injil, dan karena Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu yuk beritakan Injil. Kapanpun, dimanapun kita bisa beritakan Injil. Amin. Mari kita bagi diri kita akan